Halo adik-adik, apa kabar? Tak terasa kita sudah 6 bulan ya tidak bertemu dalam ibadah anak di gereja. Pasti adik-adik kangen deh dengan teman-teman yang lain, dengan guru-guru sekolah minggunya juga. Ada kabar gembira loh, kita minggu depan tanggal 4 Oktober kita akan beribadah bersama-sama melalui Zoom. Jadi adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman juga. Oh iya, bagi teman-teman yang di rumah tidak ada aplikasi Zoom di handphone atau di laptopnya, adik-adik nanti bisa ikut beribadah melalui kanal YouTube. Nanti linknya akan dibagikan ya. Sampai bertemu secara virtual di ibadah anak tanggal 4 Oktober. Kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Dah. Hola, hola. Hola Baru. Apa kabarmu? Kabar baik dong tentunya. Semua senang? Senang sekali. Semua bersuka? Bersuka banget. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih. Enggak dong. Jangan kamu susah. Enggak dong Mbak. Sebab Yesus besertamu. Mbak Arum, itu kok kayak lirik lagu? Emang betul. Oh, kalau gitu, yuk kita sama-sama mau nyanyi nih adik-adik yang di rumah. Ayo Mbak Arum, Ayo. lagunya apa sih? Halo, halo. Hello. Ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke adik-adik, masih tetap berdiri tentunya. Kita masih akan memuji Tuhan lagi nih. Masih pada semangat kan? Pasti semangat. Iya dong. Masa di sini Mbak Yanti sama Mbak Arum masih semangat? Ada yang di rumah tentunya juga masih semangat. Nah, siapa yang mau ikut berjalan bersama Yesus? Barum. Nah, siapa yang di rumah mau ikutan berjalan sama Mbak Arum dan ikut Yesus? Siapa yang walaupun dalam keadaan suka dan juga selang duka tetap mau bersama dengan Tuhan Yesus? Kita semua. Iya, ayo sama-sama kita mau berjalan bersama dengan Yesus. Yuk, semuanya berdiri tentunya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan
Adik-adik, saat ini kita akan doa pembukaan. Tapi sebelum itu Mbak Yanti, kita mau nyanyi dulu nih. Oh iya. Iya, Engkau juru selamatku. Ya, karena Tuhan itu adalah juru selamat kita. Ya, Yesus, Engkau juru selamatku. Karena Dia mengasihi kita dan mencintai kita sedalam dan seluas apapun. Wah, luar biasa Tuhan Yesus kita. Masih bangkit berdiri ya? Iya dong, masih berdiri. Yuk. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Sukacita dan juga bersemangat dong. Ya. Ayo sekali lagi ya. Gayanya jangan lupa. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau sudah memberkati, menjaga, melindungi dari yang jahat. Sekarang kami akan ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, sekarang semuanya boleh duduk. Karena Mbak Arum sama Mbak Yanti juga sekarang lagi duduk. Iya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih, Mbak Arum. Mau dengarkan cerita. Jadi sekarang siapkan hati kita, duduk yang baik, yang sopan, dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita pada hari ini. Tapi sebelumnya, sambil mempersiapkan hati kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Lagunya apa Mbak Arum? Mari masuk. Biarkan Tuhan masuk dalam hati kita agar kita bisa merasakan damai dan sukacita darinya. Mari masuk hatiku, ya Yesus.
Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami mampu melaksanakan firman-Mu. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan puji Tuhan kita bertemu lagi di hari Minggu ini. Adik-adik, pernah nggak kamu main ayunan? Pernah ya? Tapi udah lama kita nggak main ayunan. Semenjak kita di rumah aja, beberapa di antara kamu pasti nggak ada yang nyoba main ayunan lagi ya, karena takut mau keluar rumah. Tapi setidaknya kamu inget kan rasanya naik ayunan itu gimana? Iya, rasanya ada yang bikin ngantuk, ada yang bikin deg-degan nggak? Oh ada, kalau misalnya naik ayunannya kenceng-kenceng. Ya, kalau kita naik ayunannya kenceng-kenceng, pasti kita merasa takut jatuh. Gimana ngeberhentiinnya? Seperti itu ya kadang-kadang ya. Nah, dalam cerita tadi di Alkitab yang kamu baca, Paulus menuju ke Roma menggunakan apa? Ya, mereka menggunakan kapal. Mereka menuju ke Roma menggunakan kapal atau perahu, dan tiba-tiba ada angin badai. Ada angin badai timur. Jadi saat mereka melakukan perjalanan, tiba-tiba di tengah perjalanan ada angin badai timur yang mengguncangkan kapal mereka. Kapal mereka terombang-ambing, dan rasanya orang yang di dalam kapal itu seperti kalian naik ayunan kalau kencang. Mereka jadi juga badannya terombang-ambing, dan mereka merasa ketakutan. Takut kalau kapalnya itu terbalik dan tenggelam. Semua orang di kapal itu ketakutan, sampai pada akhirnya mereka menyerah. Mereka berserah, aduh udah deh, kalau kapal ini memang terombang-ambing seperti ini. Nah, mereka akhirnya menunggu sampai dengan keesokan harinya. Mereka akhirnya membuang barang-barang di dalam kapal itu. Tujuannya supaya kapal itu menjadi sedikit ringan, jadi nggak tenggelam. Mereka membuang barang-barang itu. Makin lama mereka menengok keluar, kok nggak ada matahari, kok nggak ada bulan, anginnya masih tetap kencang. Nah, setelah itu mereka masuk lagi ke dalam. Mereka membuang lagi barang-barang di dalam kapal, alat-alat di dalam kapal dibuang semuanya sampai bebannya supaya nggak berat kapal itu, supaya jadi ringan. Nah, beberapa hari ditunggu, matahari nggak ada, bulan nggak ada, angin makin kencang. Tiba-tiba Paulus berdiri di tengah-tengah mereka. Paulus berdiri dan berkata apa? Saudara-saudara, jika kalian tetap di kapal ini, maka kalian akan selamat. Tapi kita jangan berlayar dulu ke daerah Kreta, kata Paulus seperti itu. Orang-orang bingung. Ini siapa sih? Ngapain sih dia? Kok malah ngelarang-larang kita? Karena beberapa orang sudah berencana untuk keluar dari kapal. Paulus kemudian mengatakan, iya, kita tetap di kapal ini saja. Kita itu akan selamat, asalkan kita sabar. Kita akan selamat, hanya kapal ini aja nanti yang akan hancur. Tapi kita enggak, kita harus tetap sabar dan di kapal ini. Orang-orang semakin bingung. Akhirnya Paulus bilang sama mereka, ini karena semalam ketika aku berdoa, malaikat itu bicara kepadaku. Dia mengingatkan bahwa aku harus akan tetap menghadap Kaisar. Dan karena kasih karunia Tuhan, semua orang yang di dalam sini akan selamat, terlebih orang-orang yang bersama aku. Kemudian orang-orang itu diam dan mereka, ya sudahlah kalau begitu. Nah, di hari ke-14, 2 minggu kemudian, Paulus ini berkata kepada mereka semua, sudah 14 hari ini kita belum makan. Coba adik-adik bayangin, kamu kalau nggak makan 1 hari rasanya bagaimana? Rasanya lapar ya, perutnya sakit, marah-marah juga pasti. Mama aku nih lapar. Jangankan 1 hari, kalau kamu belum makan, mama belum siapin makan, pasti kamu juga marah-marah ya. Nah, orang di kapal itu 2 minggu loh, 14 hari mereka tuh belum makan. Akhirnya Paulus bilang, sudah 14 hari lamanya kita menanti-nanti saja. Kita nih belum makan, nahan lapar. Sekarang kita makan yuk. Paulus mengambil roti. Dia ambil roti, kemudian dia mengucap syukur.
Dia mengucap syukur dan memecahkan roti itu dia bagi ke orang-orang yang ada di kapal itu. Adik-adik tahu berapa jumlah orang di kapal itu? 276 orang. Banyak banget ya. Banyak banget orang di kapal itu. Akhirnya mereka semua makan dan mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, mereka membuang gandum yang ada di kapal itu ke laut. Tujuannya sama, supaya kapalnya itu semakin ringan. Jadi mereka nggak akan cepat tenggelam. Mereka buang itu semuanya ke laut. Setelah itu mereka berpikir lagi, aduh ini gimana sih? Kok masih angin kenceng begini? Gitu. Dan mereka langsung berpikir. Ketika mereka siang hari mereka keluar, mereka melihat, ada teluk di sana. Berarti kita udah mau deket daratan. Ayo segera kita ke sana. Mereka langsung ke sana. Tapi beberapa orang di situ berpikir, gimana ya? Kesana nggak ya? Ada yang sependapat dengan mereka, ada juga yang tidak. Akhirnya mereka tetap ke sana, tetapi mereka melanggar busung pasir. Dan di sana kapal itu menjadi kandas, kapalnya nabrak dan akhirnya kapalnya itu pecah. Seorang perwira di kapal itu bilang, kita atur. Jadi dengan keadaan panik ya di situ kita atur. Jadi kamu yang pandai berenang, kamu duluan terjun ke laut dan kamu berenang ke darat. Mereka langsung sigap. Mereka langsung turun ke laut dan yang pandai berenang mereka berenang menuju daratan. Terus yang nggak bisa berenang bagaimana? Yang tidak bisa berenang tetap bisa ke daratan. Tetapi mereka menggunakan kayu-kayu pecahan dari kapal tersebut. Dan akhirnya mereka selamat semuanya. Nah adik-adik, kamu pernah nggak merasa ketakutan seperti orang-orang di kapal itu? Pernah nggak merasa takut? Pernah, sama. Takut itu hal yang biasa. Semua manusia di dunia takut. Apalagi sekarang, kita semua takut untuk keluar rumah. Karena apa? Sedang ada virus COVID-19. Kita takut tertular. Kita takut saudara kita itu tertular. Tapi ingat, seperti Paulus, di tengah rasa takutnya dia tetap percaya. Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Nah, adik-adik, dari cerita ini kalian itu juga diajarkan untuk tetap berdoa ketika dalam ketakutan. Bersabar, percayalah bahwa Tuhan itu senantiasa hadir di tengah-tengah kalian. Tuhan itu senantiasa memelihara kehidupan kalian, memelihara kehidupan keluarga kita, teman-teman kita, bahkan saudara yang belum bisa ketemu kita sekarang ini, Tuhan juga lindungi kalian, ya. Dan juga kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan berdoa, dengan memuji Tuhan. Jadi adik-adik gak perlu takut lagi. Di tengah rasa takut yang mungkin sedang kalian hadapi, hendaklah kalian tetap bertekun dalam doa, berserah dan sabar. Jadi mulai sekarang adik-adik jangan takut lagi ya. Yuk kita sama-sama ajak semua orang yang di dekat kamu, adik, kakak, papa, mama, semuanya, ajak dan katakan kepada mereka, kita jangan pernah takut karena Tuhan senantiasa beserta kita. Ya, oke. Adik-adik, ada ayat hafalan nih. Ayat hafalan kita, ayo cepet-cepet dicatat dulu boleh. Diambil dari Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 101. Oke, yuk nih udah ada tulisnya nih. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa senantiasa Engkau memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di keadaan saat ini kami masih bisa berkumpul dengan saudara kami dalam keadaan sehat. Pimpin kami Tuhan dan ingatkan kami selalu untuk kami dapat
menjalin hubungan yang erat kepadamu melalui doa dan pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana tadi ceritanya? Seru kan? Semuanya pasti mendengarkan dengan baik. Nah, adik-adik, saat ini kita akan merespon firman Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kita setiap hari, dari pagi, siang, sore, malam, setiap hari. Untuk itu kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Berkati kami semua agar bisa taat melakukan firman-Mu, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Saat ini kami mau berdoa untuk kami anak-anak-Mu. Berkati kami agar kami selalu semangat dalam belajar dan mengerjakan tugas. Berkati juga semua teman-teman kami dan guru-guru kami agar selalu sehat. Kami juga memohon supaya COVID-19 ini cepat selesai sehingga kami bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama menutup ibadah kita pada hari ini. Tadi kita sudah bernyanyi, terus mendengarkan cerita. Nah, sekarang sebelum kita menutupnya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, Everything I Have. Karena kita akan memberikan segala yang kita miliki untuk Tuhan sebagai hadiah kita untuknya. Oke? And do
Yesus, terima kasih kami sudah sekolah minggu hari ini. Berkati dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada adik-adik dan juga orang tua yang telah menyaksikan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Setelah ini masih ada aktivitas ya Mbak Yanti? Iya, jangan lupa ya. Ya, jangan lupa diikutin ya aktivitasnya. Oke, adik-adik, jangan lupa ya adik-adik tetap sehat, Tetap sukacita tentunya tetap di rumah. dan tetap semangat. Sip, sampai ketemu lagi ya. Minggu depan. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.